Pernah nggak sih kalian duduk di kelas, dengerin guru, terus tiba-tiba mikir, kok kita nggak pernah diajarin tentang sejarah uang, bisnis, atau investasi di sekolah kita? Padahal kita udah ngabisin waktu bertahun-tahun di sekolah buat belajar matematika, sejarah, dan segala macamnya. Tapi nggak ada yang ngajarin tentang cara menghasilkan uang atau ngatur keuangan kita sendiri. Di video kali ini, gue pengen bahas kenapa sekolah-sekolah, terutama dari SD sampai SMA, nggak ngajarin kita berbisnis dan berinvestasi. Apa memang ada alasan di balik itu semua? Jadi, mari kita bahas dari sejarahnya sampai fakta di baliknya. Pertama-tama, kita mesti lihat sejarahnya dulu. Sistem pendidikan yang kita pakai sekarang ternyata nggak muncul begitu aja. Ini dimulai sejak revolusi industri di abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Saat itu, para pengusaha besar butuh tenaga kerja yang bisa bekerja di pabrik-pabrik mereka. Sistem pendidikan akhirnya mereka rancang dengan sedemikian rupa, dan sistem ini dikenal sebagai factory model education atau pendidikan model pabrik. Kenapa disebut kayak gitu? Karena ya tujuannya jelas. Mereka butuh pekerja yang bisa nurut, datang tepat waktu, ngikutin perintah, dan nggak banyak tanya. Makanya sistem sekolah dibikin mirip kayak pabrik. Ada bel yang ngasih tahu kita kapan harus mulai dan berhenti. Siswa-siswa disuruh duduk, baris, dengerin guru, dan jawab soal yang udah ditentuin. Semua udah serba terstruktur. Dan ya, nggak ada tempat buat pelajaran yang ngajarin kita buat bikin bisnis atau berpikir mandiri. Dan satu hal yang harus kalian tahu, bahwa ada pengusaha-pengusaha besar di balik penyebaran sistem ini, terutama di Amerika Serikat pada saat itu. Nama-nama kayak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, dan Henry Ford. Mereka adalah raja industri di abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Para pembisnis ini ngerti banget kalau mereka mau bisnis sukses, mereka butuh tenaga kerja yang bisa diandalin, terampil, dan nggak ngelawan. Intinya penurut. Rockefeller akhirnya mendirikan General Education Board di tahun 1903. Tujuannya ya buat meningkatkan pendidikan di Amerika. Mereka juga memastikan pendidikan itu menciptakan pekerja yang nurut, nggak terlalu banyak mikir buat keluar dari matriks. Andrew Carnegie juga salah satu tokoh yang menandai banyak industri pendidikan. Carnegie pernah bilang, manusia harus menjadi seperti mesin yang diatur dan disiapkan untuk bekerja di pabrik. Jadi nggak heran, pendidikan bisnis, pendidikan investasi nggak pernah jadi prioritas utama. Dan kalau kalian perhatiin, sekolah-sekolah itu didesain untuk menghasilkan pekerja, bukan wirausahawan. Bisnis dan investasi nggak masuk ke dalam kurikulum karena dua hal ini dianggap nggak sesuai dengan tujuan pendidikan di masa itu. Dan kenapa sampai sekarang? Gue yakin orang-orang sekarang itu lebih pintar lah dari dulu. Masa iya nggak punya solusi buat mengubah sistem pendidikan ini? Selain sistem sekolahnya yang model pabrik, guru-guru di sekolah juga biasanya nggak punya latar belakang di dunia bisnis ataupun investasi. Kebanyakan dari mereka adalah akademisi yang memang berusaha buat jadi guru, bukan buat buka usaha atau main saham. Jadi wajar aja kalau pelajaran soal bisnis sama investasi nggak diajarin, karena ya mereka sendiri nggak punya pengalaman di bidang itu. Dan bukan cuma itu aja, kalian mesti ingat kalau sistem pendidikan ini cenderung lambat sekali buat berkembang dan beradaptasi. Dunia bisnis itu kan berkembangnya sangat cepat sekali cuy. Sementara kurikulum sekolah seringkali tuh nggak berubah selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sementara itu di luar sana ada teknologi baru, model bisnis baru, dan tren investasi yang terus berubah-ubah. Contohnya sekarang kayak fenomena startup, cryptocurrency, AI, atau artificial intelligence, bahkan NFT. Semua itu kan baru muncul ya dalam 10-20 tahun terakhir. Tapi hampir nggak ada sekolah yang ngajarin hal-hal kayak gini. Kenapa? Karena sekolah itu seringkali fokus pada teori-teori yang udah jadul, udah lama banget, bukan hal-hal yang baru muncul, dan mereka gak ngikutin perkembangan zaman. Dan ini merupakan salah satu hal terburuk yang gue suka dari sekolah. Banyak sekali orang yang bilang bahwa sistem sekolah yang kita kenal sekarang sebenarnya emang sengaja dibentuk untuk menciptakan budak modern. Gimana maksudnya? Jadi menurut mereka, sekolah itu dirancang bukan buat bikin kita pintar dan kita mandiri, tapi buat melatih kita jadi pekerja yang patuh. Nah makanya bisnis dan investasi nggak diajarin di sekolah, karena mereka nggak mau kita terlalu pintar soal keuangan. Mereka nggak mau kita belajar gimana cara bikin uang dan gimana cara uang bekerja untuk kita. Sebaliknya, mereka mau kita belajar gimana cara bekerja buat orang lain. Dan kalau kita lihat kenyataannya, mungkin ya bener juga gitu. Sistem ini bikin kita jadi tergantung sama pekerjaan. Habis lulus kita disuruh cari kerja, dapat gaji, bayar tagihan, terus aja gitu sampai tua.
Memang ya, nggak semua sekolah itu kayak gini, tapi sebagian besar ya begini. Dan memang sekarang ada beberapa sekolah yang mulai ngajarin entrepreneurship, ada yang ngajarin soal keuangan, atau bahkan ada yang mulai masukin pelajaran tentang investasi di SMA atau universitas. Masalahnya, ini masih sangat sedikit dan belum merata di banyak negara, termasuk Indonesia. Pelajaran bisnis dan investasi belum jadi prioritas di sekolah-sekolah, dari sekolah SD sampai sekolah menengah ke atas. Dan kebanyakan siswa baru belajar hal-hal kayak bisnis, investasi, ngelola uang, dan lain-lain itu di perguruan tinggi. Itu pun kalau mereka masuk jurusan yang terkait. Jadi intinya, sistem pendidikan secara umum masih belum banyak berubah dari konsep yang udah lama, yang diciptakan oleh para pengusaha industri di masa lalu. Sekolah itu tetap fokus pada pelajaran akademis, bukan keterampilan hidup seperti ngelola uang, memulai bisnis, atau berinvestasi. Terus gimana solusinya? Apakah kita harus nunggu nih sekolah berubah gitu? Kurasa jawabannya nggak sesimpel itu. Sistem pendidikan memang bergerak sangat-sangat lambat. Tapi kita nggak perlu nunggu itu terjadi. Di era digital ya sekarang, akses ke informasi itu sangat luar biasa cepat dan gampang. Kalian bisa belajar bisnis, investasi, AI, saham, kripto, obligasi, dan lain-lain dari banyak sekali sumber. Kalau kalian punya niat dan punya kemauan. Misalnya kalian nonton video-video di YouTube tentang bisnis atau ikutan kursus online. Banyak juga buku-buku yang bisa kalian baca, kayak Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki yang ngajarin kalian tentang mindset keuangan dan investasi. Atau kalian bisa belajar langsung dari pengalaman. Contoh mulai bisnis kecil-kecilan, belajar dari kegagalan, dan terus kembangin diri. Jadi kuncinya adalah inisiatif pribadi. Kalian nggak bisa sepenuhnya bergantung pada sekolahan buat ngajarin semua hal yang kita butuhin buat sukses di dunia nyata. Kita harus aktif dan cari tahu sendiri. Tapi apa yang paling penting buat kita adalah, meskipun sekolah nggak ngajarin kita hal-hal yang gue sebutkan tadi, tapi kita punya pilihan buat belajar sendiri. Dengan adanya internet, banyaknya sumber belajar di luar sana, kita nggak perlu nunggu sistem pendidikan berubah. Kita bisa mulai sendiri dari sekarang, belajar tentang bisnis, investasi, dan gimana cara mengatur keuangan kita sendiri. Di era modern ini, kita punya tanggung jawab untuk ngembangin diri kita sendiri, bukan cuma ngandelin sistem pendidikan formal. Apalagi kalau kita mau sukses di dunia bisnis atau keuangan, kita harus punya inisiatif buat belajar sendiri. Dan gue mau menekankan satu lagi, gue nggak mau nyalahin sekolah sepenuhnya. Sekolah itu tetap penting, sekolah ngasih kita dasar-dasar pengetahuan yang berguna di banyak aspek kehidupan. Kayak kemampuan berpikir kritis, belajar komunikasi, dan tentunya kemampuan buat bekerja sama dengan orang lain. Cuman kalau kita pengen lebih dari sekedar jadi bekerja, kita harus siap buat melangkah keluar dari apa yang diajarin di sekolah. Inilah kenapa kita harus mulai mikir masa depan dari sekarang. Gak cuman sekedar nunggu lulus, cari kerja, lalu gajiannya buat bayar tagihan. Kita udah bahas panjang lebar kenapa sekolah nggak ngajarin bisnis dan investasi. Dari sejarahnya yang berakar di revolusi industri, pengaruh para pengusaha-pengusaha besar seperti Rockefeller dan Carnegie, sampai fakta bahwa sekolah memang dibentuk untuk menciptakan pekerja yang patuh dan bukan menciptakan pengusaha. Meskipun sekolah nggak ngajarin kita sejarah uang, bisnis, dan investasi, bukan berarti kita harus stuck di situ. Kita punya banyak sekali peluang buat belajar mandiri dan belajar sendiri. Mulai dari sekarang, cari buku, nonton video, ikut kursus online, atau coba langsung praktek. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar gue terus semangat bikin konten edukatif kayak gini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ingat, dunia memang tidak adil.